Nah, ciri-ciri sebuah sikap itu bisa kita identifikasi ini berdasarkan beberapa rujukan yang saya gunakan, tapi di sini adalah kita simpulkan menjadi 3. Ciri-ciri sikap atau karakteristik sikap itu paling tidak bisa kita identifikasi menjadi 3. Yang pertama, mesti ingat nih, sikap itu bukan dibawa orang sejak dilahirkan. Sikap itu adalah bisa dibentuk dan dipelajari dalam interaksi sosial setiap manusia sebagai makhluk sosial. Nah, yang kedua, karakteristik sikap itu adalah bahwa sikap dapat dipelajari. Jadi, terbentuknya sebuah sikap, berubahnya sebuah sikap orang terhadap suatu objek itu bisa kita katakan sebagai hasil atau akibat dari proses belajar. Makanya ada di sini teori belajar tentang sikap, teori belajar sosial. Karena sikap itu adalah sesuatu yang dapat dipelajari, sikap tidak diwariskan. Jadi kalau ada ungkapan, kenapa sikap dia itu sikap si A misalkan adalah terhadap sesuatu itu adalah negatif. Oh itu karena orang tuanya begitu, diturunkan. Bukan diturunkan, tapi justru mungkin dipelajari dari perilaku orang tuanya sendiri. Jadi sikap di sini adalah sebagai produk dari proses belajar. Makanya sikap dapat dipelajari. Nah, yang ketiga cirinya ini atau karakteristik dari sikap itu bahwa sikap memiliki kecenderungan untuk stabil, terutama untuk objek-objek yang sejenis. Nah, walaupun sikap itu bisa berubah, tapi kalau sikap itu sudah tertanam pada diri seseorang, maka keberadaannya cenderung stabil. Walaupun demikian, sebuah sikap itu bukan berarti tidak bisa diubah. Sikap pasti bisa diubah. Makanya ada teori perubahan sikap. Tapi sikap yang memang bisa diubah ini gitu kan, tidak sesulit kalau kita mengubah dorongan-dorongan sejenis yang berkaitan dengan perilaku. Karena kita tahu gitu ada beberapa katakanlah faktor yang mendorong tindakan atau perilaku itu selain sikap. Sikap itu adalah faktor pendorong juga untuk berperilaku yang bisa diubah. Tapi yang lebih kuat ketimbang sikap itu misalkan kita sebut dengan motif. Motif itu jelas lebih dekat hubungannya dengan tindakan atau perilaku. Barangkali kita semuanya sering dengar dalam tayangan berita kriminal di televisi misalkan. Kalau ada kejadian kriminal, si presenter mengatakan, polisi belum berhasil mengungkap motif pembunuhan itu. Tidak pernah mengatakan polisi belum berhasil mengungkap sikap pembunuhan itu. Nah, karena motif adalah faktor pendorong perilaku yang lebih kuat ketimbang sikap dan lebih katakanlah konsisten hubungannya dengan perilaku. Faktor berikutnya yang bisa mendorong perilaku itu adalah yang lebih tinggi atau lebih kuat ketimbang sikap dan motif adalah hasrat, desire. Kalau dalam diri orang sudah tertanam hasrat, maka bisa dipastikan tindakannya pun akan sesuai dengan itu. Lebih tinggi lagi dari hasrat apa yang disebut dengan drive di situ. Drive, dorongan gitu. Kalau dalam diri orang sudah tertanam drive, maka mau tidak mau orang itu pasti melakukan dorongan itu. Nah itu, sebetulnya ada juga yang lebih kuat dari drive. Ada yang tahu? Saya tahu. Yang lebih kuat ketimbang drive adalah slang. Kenapa slang? Drive itu cuma kenalnya bersama bintang. Kalau slang itu nggak ada matinya. Oh ini bercanda aja ya, bercanda. Jadi dorongan tertinggi adalah drive. Alangkah bagusnya kalau persuasi yang kita lakukan itu bukan sekadar sampai pada pembentukan atau perubahan sikap. Lebih baik, lebih bagus lagi kalau sampai bisa menimbulkan motif, hasrat, dan drive itu sendiri. Maka pasti persuasi di sini akan disebut sebagai cara-cara yang sakti untuk mengubah orang yang sukarela menjadi sukarela di situ. Nah, jadi intinya apa itu sikap? Inti dalam persuasi itu bahwa sikap berperan penting dalam komunikasi persuasif karena fungsinya. Di antaranya adalah sebagai alat untuk menyesuaikan diri dan sebagai alat untuk mengatur tingkah laku. Jadi kita bisa mengontrol tindakan atau perilaku orang itu gampang, kontrol aja sikapnya. Gimana cara ngontrolnya tadi? Optimalkan ketiga komponen sikap itu ketika kita berkomunikasi dengan orang-orang yang akan kita jadikan sebagai target dari persuasi di situ. Baik para pembelajar sekalian,
Demikianlah kiranya pembahasan kita tentang konsep sikap serta teori sikap pada pertemuan kali ini. Dengan harapan mudah-mudahan Anda semuanya bisa lebih memahami kaitan antara sikap dengan persuasi. Karena komunikasi persuasif itu adalah komunikasi yang tujuan utamanya mengubah sikap. Sampai ketemu dalam sesi berikutnya.